Salam damai sejahtera, saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Tidak terasa sekarang sudah di bulan November, di mana kita baru saja melewati bulan Oktober yang kita kenal sebagai bulan Rosario. Untuk itu saya ingin share sedikit pemahaman saya mengenai Bunda Maria yang memiliki tempat khusus di hati kita para orang Katolik, yang sering kita ajak untuk berdoa bersama kita. Kalau kita perhatikan, banyak orang Kristen yang punya pandangan berbeda-beda mengenai Bunda Maria. Ada yang ekstrim secara berlebihan memperlakukan dan mengutamakan Bunda Maria. Ada yang menghormati Bunda Maria, namun ada juga yang menolaknya. Rasanya yang benar adalah kita menerima dan menghormati Bunda Maria secara proporsional. Kita menyembah Tuhan Allah karena menghormati bukan berarti menyembah. Gereja menghormati Bunda Maria, Ibu Tuhan Yesus. Semoga pemahaman saya ini tidak membuat saudara dan saudariku bingung. Saya terbuka kalau ada yang mau beri masukan atau share pemahaman-pemahaman teman-teman sekalian agar kita dapat saling memperkaya. Untuk itu, saya persilahkan dituliskan dalam kolom komentar. Dalam gereja Katolik, kita juga biasanya melihat ada patung Bunda Maria yang cukup besar. Hal ini pula yang menyebabkan beberapa orang menganggap orang Katolik menyembah patung. Sebenarnya, kita orang Katolik tidak menyembah patung. Namun, kita memandang patung Bunda Maria untuk memudahkan kita mengingat Bunda yang kita kasihi. Bukankah Allah sendiri melalui Musa menyuruh membuat patung ular saat ingin menyembuhkan orang-orang Israel dari pagutan ular? Bukankah juga banyak dari kita yang menyimpan foto-foto orang yang kita kasihi dalam dompet kita atau ditaruh di dekat samping meja kerja kita atau samping ranjang kita juga, seperti foto pasangan kita, istri, suami, anak atau orang tua kita, di mana pada saat kita kangen kita dapat memandangnya. Apa bedanya kalau foto itu 2 dimensi, sementara patung 3 dimensi? Gereja Katolik menghormati Bunda Maria. Bahkan Paus Pius ke-9 pada tanggal 8 Desember 1854 dengan tegas mengatakan bahwa Bunda Maria dikandung tanpa noda dosa asal. Seperti tertuang dalam dogma yang berisi bahwa perawan tersuci Maria sejak saat pertama perkandungannya oleh rahmat yang luar biasa dan oleh pilihan yang maha kuasa karena pahala Tuhan Yesus Kristus, penebus umat manusia, telah dibebaskan dari segala noda dosa asal. Rasanya sangat dapat dipahami kalau Bunda Maria disucikan dengan rahmat Allah, di mana rahmat tersebut tentunya tidak terlepas dari karunia penebusan Yesus yang berlaku surut kepada bundanya. Kita juga menghormati Bunda Maria sebagai Bunda Allah karena kita memahami kalau Yesus adalah sungguh-sungguh Allah dan sekaligus juga memang sungguh-sungguh manusia. Mungkin Lukas 1 ayat 42-43 yang mengatakan, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sehingga ibu Tuhanku datang mengunjungi aku?" Bukankah jelas kalau Bunda Maria adalah Bunda Tuhan Allah yang setiap tahun pada tanggal 1 Januari kita rayakan sebagai Hari Raya Maria Bunda Allah. Artinya 1 Januari juga rupanya perayaan wajib loh buat kita ke gereja yang ditetapkan oleh Paus Pius XI pada tahun 1931. Yang sekaligus juga merupakan hari ulang tahun ke-1500 dari Konsili Efesus yang terjadi pada tahun 431. Bunda Maria yang tetap perawan itu juga merupakan salah satu dogma dari gereja Katolik yang mengatakan bahwa Bunda Maria selalu dan tetap perawan. Mungkin Lukas 1 ayat 34 yang mengatakan, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Nah, kata belum bersuami ini dapat diartikan sebagai keperawanan Maria. Bahkan Matius
1 ayat 20, Lukas 1 ayat 35 mengatakan bahwa Maria mengandung dari Roh Kudus. Memang ada juga pendapat dari saudara-saudara kita yang terpisah yang mengatakan bahwa Maria dan Yusuf mempunyai anak selain Yesus, yang mereka terinspirasi pada Matius 12, Markus 3, Lukas 8, dan Yohanes 2 ayat 12, di mana dikatakan ibunya dan saudara-saudaranya. Juga pada Matius 13 ayat 55 ada dikatakan saudara-saudaranya, Yakobus, dan seterusnya. Namun perlu diingat, bukankah kita juga punya saudara sepupu? Banyak kali kita bilang dia saudaraku, adikku, kakakku. Padahal dia hanyalah sepupu kita. Kalau kita ingat kisah Yesus yang ditemukan di Bait Allah saat dia berumur 12 tahun dalam Lukas 2 ayat 41-52, tersirat bahwa Yesus adalah satu-satunya putra Maria. Gak percaya? Baca lagi. Dan tidak pernah diceritakan di Alkitab kalau Maria mengandung lagi. Bahkan kisah Yusuf pun tidak terdengar lagi setelah Yesus berumur 12. Kita nggak tahu keberadaan Yusuf di mana. Mungkin saja, ya mungkin. Doma yang keempat adalah Maria diangkat ke surga dengan tubuh dan jiwanya yang dikeluarkan oleh Paus Pius ke-12 pada tahun 1950. Yang kita rayakan setiap tanggal 15 Agustus. Santo Paulus dalam Roma 8 ayat 17b mengatakan, jika kita menerima bersama-sama dengan dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan dia, bukankah Bunda Maria adalah manusia pertama yang menderita turut memikul salib Yesus, terutama dalam perjalanan salib Yesus menuju Bukit Golgota, hingga dia mati di kayu salib. Boleh kita bayangkan betapa hancurnya hati seorang ibu melihat penderitaan anak yang dikasihinya diperlakukan seperti itu dan dibunuh. Kita pun dapat belajar banyak dari Bunda Maria, di mana Bunda Maria adalah contoh yang sempurna dari umat beriman. Seperti yang tadi saya katakan di Lukas 1 ayat 34. Meski Maria merasa tidak masuk akal, tapi dengan imannya Maria hanya bertanya. Dia tidak menolak. Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Lukas 1 ayat 38, Maria juga siap melaksanakan kehendak Allah meski tahu akan segala konsekuensinya. Maria mengimani rencana Allah selalu baik, meski awalnya terlihat mengerikan. Bayangkan, saat itu di daerah Timur Tengah, wanita yang kedapatan hamil padahal belum bersuami, hukumnya dirajam sampai mati. Tapi Maria dengan penuh iman mau menjalaninya. Akhirnya, bukankah dalam hidup kita juga ingin selalu meneladani Yesus? Mari kita teladani Yesus sebagaimana dia sangat mencintai, peduli dan menghormati Maria ibunya. Juga karena Maria adalah contoh murid yang sempurna. Rasanya kita juga perlu teladani Bunda Maria dalam mengasihi dan mempercayai Yesus sebagai Allah. Bila ada masukan, mohon berikan komentar Anda. Jangan lupa di like dan di subscribe. Juga di-share agar kita dapat saling memberkati. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.